Dengan rasa syukur dan sukacita kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Mari bersama siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Mari bersama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh begitu besar kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami setiap waktu. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami untuk dapat memahami dan mengertinya. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 26 sampai ayat 34. Firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua.
"Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beritakanlah kebangkitannya. Demikian tema renungan kita malam ini. Saudara, manusia pada hakikatnya akan mati atau meninggal. Itu berarti bahwa segala aktivitas dan kegiatannya di dunia ini sudah berakhir. Seperti ungkapan Toraja yang mengatakan, "Pak bongian ri telino dauri suruga tu inan marendeng." Suatu ungkapan yang menggambarkan keadaan manusia di dunia hanya sementara, karena kehidupan kekal ada di surga. Karena itu, hidup di dunia ini ada batasnya. Lalu, bagaimana jika ada orang yang mati hidup kembali? Apakah kita akan percaya hal itu? Tentu sangat sulit bagi nalar kita untuk mempercayainya. Hal itulah yang terus dikumandangkan, diberitakan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan sekerjanya, bahwa ada yang telah mati tetapi telah hidup kembali. Ya, dialah Tuhan Yesus yang telah dijatuhi hukuman mati, disalibkan dan dikuburkan oleh penduduk dan pemimpin Yerusalem. Namun dengan kuasanya, ia telah bangkit, dia hidup kembali. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada beberapa orang, bahkan kepada banyak orang. Mereka semualah yang akan menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak percaya, bahkan menuduh bahwa mayat Yesus dicuri. Tetapi dengan iman, Rasul Paulus dan rasul-rasul percaya pada kebangkitannya. Dia telah benar-benar bangkit, dan sudah menjadi tugas Paulus untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua juga adalah saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita telah mengalami dalam perjalanan kehidupan kita bagaimana Tuhan benar-benar hidup dan menyertai kehidupan kita. Ia menuntun kita dengan kehendaknya agar kita percaya dan dengan setia menjadi saksinya. Menjadi saksi dari kebangkitannya melalui sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hidup sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Karena itu, beritakanlah kebangkitannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari bersama kita menyatukan hati kita dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami manjatkan puji dan syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Teristimewa dalam sejenak waktu yang Tuhan sudah sediakan kepada kami, boleh bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terlebih lagi, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu ya Tuhan memateraikan itu dalam hati kami, sehingga kami juga dapat mengaminkan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap waktu.
Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya dengan iman kami senantiasa juga menjawab berkat Tuhan itu dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Syukur juga kepadamu Tuhan, Engkau berkenan memakai kami semua dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik hamba-Mu sebagai pemberita firman, sebagai kantoria, pengiring nyanyian, bahkan terlebih lagi Tuhan, saudara-saudara kami, tim multimedia. Kiranya pelayanan kami berkenan kepadamu. Bapa di surga, bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami menyambut dengan rasa syukur dan terima kasih segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, baik secara pribadi di tengah kehidupan keluarga, dan juga di tengah kehidupan sebagai persekutuan jemaat-Mu. Secara khusus Tuhan bersama dengan beberapa saudara kami hari ini mensyukuri berkat Tuhan. Ada rasa sukacita yang dialami ketika mereka boleh Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Bersama Christina Sampelolo, Ibu Maria Toding, Ibu Teli Velma Memuat, Ibu Dorcas Padang, David Toding Alo, dan Ibu Lita Turu. Engkaulah ya Tuhan yang sudah menyertai mereka setahun telah berlalu. Kepadamu jugalah kami berdoa dan berharap Engkau akan menyertai dan menuntun mereka dalam kehidupan di hari-hari mendatang. Bapa di surga, berkatilah kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Mampukan, kuatkan untuk senantiasa melaksanakan setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab di tengah keluarga, baik sebagai kepala keluarga pun sebagai ibu rumah tangga. Tanggung jawab dalam menata hidup rumah tangga mereka. Juga tanggung jawab pekerjaan yang mereka geluti setiap waktu. Kiranya berkat-berkat Tuhan akan terus tercurah dalam kehidupan mereka. Anak-anak mereka Tuhan yang Kau berkati dalam pertumbuhan, mereka yang sementara berjuang merancang masa depan melalui studi, Tuhan karuniakanlah kecerdasan kepada mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Anak-anak jemaat Tuhan memiliki masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Cita-cita mereka suatu waktu dapat mereka raih dengan baik. Berkati anak-anak jemaat-Mu yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Berkati mereka yang sementara mencari pasangan hidup. Demikian juga Tuhan, tolonglah seluruh jemaat-Mu saat mereka diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Entah itu pergumulan karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Lebih lagi Tuhan, di masa-masa pandemi ini, ada anggota jemaat-Mu Tuhan yang bergumul oleh karena terpapar dengan COVID-19 ini. Ya Tuhan, karuniakan keteguhan iman bagi mereka. Berkati setiap perawatan yang mereka terima, mereka disembuhkan, nama Tuhan dimuliakan. Mereka yang bergumul karena duka cita, Tuhan hibur, kuatkanlah. Mereka yang bergumul karena relasi dalam keluarga, mereka yang bergumul oleh karena pekerjaan, kebutuhan hidup, masa depan anak-anak mereka, Tuhan tolong jemaat-Mu di sini. Biarlah dengan iman mereka dapat melalui semua itu dalam kasih Tuhan. Mendoakan warga jemaat-Mu Tuhan dalam usia lanjut. Ya Tuhan, karuniakanlah kesehatan bagi mereka, keteguhan iman, sukacita dalam menjalani masa tua mereka. Berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang terpisah dengan keluarga oleh karena tugas pekerjaan, di mana saja berada, ya Tuhan berkatilah. Pemerintah kami, bangsa negara kami Indonesia, Tuhan juga berkati. Pandemi yang masih kami hadapi sampai saat ini, kepadamu Tuhan kami berserah, lindungi sertailah kami. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang setia mengikuti program rehat dari Jemaat Elim Balikpapan, di mana saja mereka berada, Tuhan berkati kehidupan mereka.
Ini doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, sebab kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur di manusia, penghibur di bala. Telah lewat malamnya, diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya, janjinya pun genap, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpah terus, sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Saudara, syukur kepada Tuhan, hanya karena tuntunannya lah kebersamaan kita dalam program Rehat malam hari ini dapat kita lalui dengan baik. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Sampai berjumpa kembali dalam program Rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.